Dan pemirsa, korban meninggal dunia akibat erupsi Semeru terus bertambah menjadi hampir 40 orang. Proses pencarian terhadap korban hilang terus dilakukan oleh petugas gabungan. Total 4.000 lebih pengungsi bertahan di 42 titik lokasi pengungsian. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kita segera bergabung dengan Oki Arisandi yang menghadirkan Rakyat Bicara Duka di Lereng Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Oki, bagaimana kondisi pengungsi terkini saat ini di sana? Ya, selamat siang pemirsa. Kurang lebih seperti inilah kondisi posko pengungsian tempat kami berada di lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Meskipun semua pihak dalam keterbatasan tidak termasuk para pengungsi maupun relawan, namun kami patut bersyukur bahwa perlahan-perlahan sedikit demi sedikit seluruh fasilitas dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi di posko lapangan Penanggal ini sudah mulai tercukupi, bahkan terpenuhi. Salah satunya adalah di mana terkait dengan kebutuhan air bersih yang didapatkan oleh masyarakat. Kami patut bersyukur karena setiap hari ada mobil pengangkut air bersih yang didatangkan setiap paginya dan nanti akan diturunkan di bagian belakang dari lapangan Penanggal ini yang nanti bisa langsung digunakan oleh warga pengungsi. Lalu juga terkait dengan bagaimana kebutuhan makanan maupun kebutuhan sandang, semua sudah tersedia di tenda-tenda yang telah dikhususkan untuk menampung seluruh lokasi atau barang-barang bantuan yang didatangkan baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu. Seperti halnya adalah makanan pokok seperti makanan cepat saji, mie instan, dan lain sebagainya. Bahkan untuk makan pagi, makan siang, atau makan malam, masyarakat juga disuplai makanannya yang dimasak secara langsung oleh kawan-kawan dari Perkumpulan Chef Profesional Indonesia atau PCPI yang siap menyediakan makanan sehat 4 sehat 5 sempurna, di mana menunya hari ini adalah ada nasi putih, lalu juga tumis kacang panjang, ada juga ayam goreng dan menu-menu lainnya. Dan sudah bersama kami Lady juga pemirsa, salah seorang warga terdampak guguran awan panas Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Ngatri. Ibu Ngatri, Ibu dari desa mana Ibu? Dari Kajar Kuning. Dari Kajar Kuning. Sudah berapa lama Ibu tinggal di posko pengungsian? 2 malam. 2 malam. Ibu sudah 2 malam di sini. Bagaimana Ibu? Apakah semua kebutuhannya sudah tercukupi? Bagaimana Bu? Alhamdulillah sudah cukup. Tolong dong mas. Apa yang kurang kira-kira Ibu? Ya kurang-kurang ya gitu, kalau memang kurangnya itu ya banyak mas, kayak seperti rumah, kayak uang gitu mas. Karena kan saya tuh kan udah nggak ada punya rumah lagi, nggak ada uang lagi, segala-galanya ketinggalan di sana udah hancur, nggak ada apa-apa lagi. Ibu, kalau kita sedikit mengingat pada hari Sabtu minggu lalu, Ibu seperti apa Ibu prosesnya hingga berhasil mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri Ibu? Ya itu tadi kan waktu hari Sabtu itu kan saya waktu itu di dalam kamar, terus anak saya di kamar mandi. Habis itu kan banyak orang teriak di depan rumah, terus saya lari. Kok di depan rumah itu banyak sekali orang teriak-teriak, terus saya lari ke anak saya sampai ndak pakai celana, ndak pakai apa-apa mas, saya bawa lari ke dalam jurang. Waktu itu semuanya udah di atas bukit, saya di dalam jurang sendirian sama anak saya. Terus aku ngambil jalan pintas, terus gelap, ndak kelihatan apa-apa. Habis itu saya ngikutin aliran air itu hampir jatuh ke dalam jurang. Terus habis itu ada letusan gunung itu agak kelihatan sebentar, terus ada bukit, saya naik itu anak saya sudah saya suwun mas, sudah naik ke atas. Habis itu dari atas disuruh turun lagi, susahnya bukan main mas. Karena apa? Nggak ada yang bantuin saya. Terus nyampe dari atas, terus ada teman-teman saya, ada yang bantuin, ada yang gendong, ada yang ditaruh di pinggang gitu loh mas. Tapi muka saya udah kayak semen cor itu dah mas. Ibu Ngatri, apakah sejauh ini ada anggota keluarga atau sanak saudara yang masih belum ditemukan Ibu? Enggak, alhamdulillah saudara saya masih selamat semua. Jadi semua masih bisa berkumpul Ibu ya? Alhamdulillah. Ibu, kalau terkait dengan apa yang sudah terjadi pada hari Sabtu lalu,
Ibu kehilangan rumah, kehilangan harta benda. Apa yang Ibu harapkan dari pemerintah, Ibu? Ya pinginnya rumah Mas, saya kan nggak mau pulang ke sana lagi, saya masih trauma. Ya pingin uang gitu lah Mas, kepingin rumah gitu, biarpun kecil dimanapun pemerintah ngasih saya ikut Mas, saya nggak berani lagi pulang ke sana. Saya takut gitu Mas, ada Semeru gempa lagi, takut Mas saya itu. Ibu kalau nanti akhirnya direlokasi atau dibuatkan rumah lagi, Ibu berharapnya lokasinya yang seperti apa Ibu selain tentunya lebih aman? Ya, asal layak dipakai aja Mas, mungkin dapat rezeki, kemudian hari bisa direnovasi sendiri, mungkin. Karena sekarang itu sementara itu saya pingin rumah Mas, pingin tempat tinggal gimana gitu. Sama ikut-ikut saudara jauh sekali, sama lu ikut saudara terus karena anak saya kan nggak bisa jalan, nggak bisa kerja. Cuma saya janda nggak punya suami, jadi cari nafkah sendiri gitu Mas. Terima kasih Ibu Ngatri sudah bergabung bersama kami, berbincang bersama kami. Kami doakan Ibu selalu sehat, selalu tabah. Semoga cobaan ini cepat berlalu. Ibu yang kuat, Ibu yang tabah, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Amin. Nah pemirsa, itulah tadi salah satu perbincangan kami dengan seorang pengungsi yang alhamdulillah berhasil menyelamatkan diri bersama dengan putranya yang dalam keterbatasan fisik, namun juga berharap agar sesegera mungkin pemerintah bisa memberikan rumah layak huni dan direlokasi di tempat yang lebih aman tentunya. Dan pemirsa, memang sampai dengan saat ini proses pencarian terhadap korban guguran awan panas Gunung Semeru pada hari Sabtu pekan lalu masih diteruskan, karena sampai dengan saat ini juga masih masuk laporan di mana ada korban yang hilang dan juga warga yang masih belum ditemukan. Melansir pemirsa data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang hingga Rabu sore kemarin, jumlah korban hilang yang masih dalam tahap pencarian mencapai 16 orang. Sementara itu korban meninggal dunia juga terus bertambah mencapai 34 orang. Tambahan korban meninggal berasal dari korban luka yang meninggal dalam perawatan di rumah sakit akibat luka bakar serius. Sementara itu pemirsa, untuk korban luka yang masih dirawat akibat aliran awan panas saat ini mencapai 69 orang, mengakibatkan 2.970 unit rumah ikut terdampak. Bangunan terdampak lainnya berupa fasilitas pendidikan sebanyak 38 unit, merusak fasilitas umum pula. BPBD mencatat 38 unit fasilitas pendidikan rusak, serta satu fasilitas umum, yakni Jembatan Geladak Perak rusak akibat guguran awan panas Gunung Semeru. BNPB menyebut 5.205 warga dari total 10 kecamatan terdampak akibat guguran awan panas Gunung Semeru, dengan total warga mengungsi berjumlah 4.250 orang yang tersebar di 42 titik posko pengungsian. Pemirsa, kita hanya bisa berharap dan juga memberikan semangat pada sesama agar badai cepat berlalu, karena memang sampai dengan saat ini kita sama-sama tahu bahwa hampir seluruh pengungsi yang tinggal di posko pengungsian sudah kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan rumahnya juga ada yang sudah rusak parah dan sudah tertimbun guguran material abu vulkanik pasca guguran awan panas Gunung Semeru. Untuk itu, masyarakat berharap agar bisa segera menempati hunian relokasi maupun hunian sementara yang nanti segera dibangunkan oleh pemerintah. Dan juga tidak sedikit pemirsa masyarakat yang kini tinggal di posko pengungsian sudah kehilangan mata pencahariannya akibat guguran awan panas Gunung Semeru pada hari Sabtu pekan lalu. Bahkan tak sedikit pula mereka yang bekerja seperti seorang petani yang memiliki kebun juga sudah mati akibat material abu vulkanik guguran awan panas Gunung Semeru. Dan juga hewan-hewan ternak yang warga miliki pun juga tidak sedikit yang sudah tertimbun material abu vulkanik. Untuk itu bersama-sama kami semua berharap masyarakat yang lain juga bisa ikut memberikan sumbangsi, ikut ambil andil dalam memberikan semangat kepada sesama dengan cara membantu dengan apa yang kita miliki. Dan kita berharap agar badai cepat berlalu, masyarakat diberi ketabahan dan bisa kembali bangkit menghadapi kerasnya bencana. Dan juga kita berharap hal serupa tidak kembali terjadi. Semoga alarm kebencanaan bisa segera diperbaiki dan bencana serupa jika terjadi tidak semakin banyak menimbulkan korban jiwa. Pemirsa, demikianlah Rakyat Bicara bersama kami dari lapangan posko pengungsi Penanggal, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kembali ke studio bersama Lady. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan Rakyat Bicara duka di lereng Semeru langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Jaga kesehatan Oki dan selamat bertugas kembali.